Ada yang bilang kalau mantan kamu masih suka mantau semua story kamu. Reactionnya apa? Your feeling gitu. Pasti. Oh pasti. Sampai ngelipet kaki dia. Pasti. Kalau bisa lebih tinggi gue lebih tinggi. Pasti. Gitu aja bos. Hello channel, welcome back to my guys. Aku Maisha Kana. Dan kembali lagi aku akan membicarakan tentang EP aku yang berjudul Katanya Bahagia Jatuh Cinta. Dan ini akan membahas lagu Strategi dengan Sakip hari ini. Halo. Yeay, ditemenin aku guys. Yes. Sebentar gue agak salfok sama hello guys. Gimana tadi? Hello channel, welcome back to my guys. Hello channel, welcome back to my guys. Yes, itu dia. Signature opening, oke. Jadi kan judul EP ku kan Katanya Bahagia Jatuh Cinta. Nah aku pengen nanya, yang berkaitan dengan ini kan katanya bahagia jatuh cinta. Jadi menurutmu atau personal experience mungkin apa momen bahagia jatuh cinta versimu? Apa yang paling menyenangkan gitu? Dalam bercinta berarti asik. Asik. Macam betul aja gue ngomong begini. Gue juga gak jago-jago dalam bercinta. Tapi dari yang pernah gue alami, momen tersenang itu ketika pacaran itu sudah tidak saling menuntut. Jadi gimana tuh maksudnya? Udah saling mengerti. Jadi kayak sama-sama aku kurangnya apa. Aku begini, kamu begini. Terus kamu kurangnya apa, begini, dan dua-duanya saling nerima. Itu sih menurut gue yang kayak, wah indah banget cinta kalau saling menerima. Oke, I see. Jadi cocoknya ya maksudnya. Bener. Saling memaklumi, saling ngerti. Ya. Kalau lu Ngerti apa? Justru itu guys, itu alasan kenapa aku merilis EP ini. Karena aku ingin menanyakan sebenarnya, karena kan orang-orang banyak yang bilang katanya bahagia jatuh cinta. Jadi pengen proof bener atau enggaknya gitu. Jadi kalau ditanya nggak tahu karena emang masih secetek itu juga pengalaman aku. Kalau sekarang nih, lu gimana sih kisah percintaannya? Gimana ya? Sesuai dengan EP aja sih sebenarnya. Aku belum pernah pacaran kan. Demi apa? Demi, sumpah belum pernah. Berarti sekalinya pacaran harus dapet cowok yang benar. Aduh, amin guys. Amin, Aku ya selalu Allah. percaya itu kok. Amin. Terus ya makanya aku juga bingung kalau ada yang nanya kayak apa yang paling bahagia. Karena ya gak pernah lebih dari ya dekat udah segitu guys. Sebenarnya jatuh cinta menurut aku memang bahagia. Cuman kadang kalau salah tuh Tapi balik lagi kalau salah pun itu jadi proses pembelajaran. Jadi jatuh cinta itu panjang menurut aku. Tapi benar sih itu. Pasti kita belajar sesuatu dari anything yang terjadi kan. Aku setuju. Nah kalau misalnya lagu Strategi ini. Ngerti kan inti dari lagu Strategi? Ngerti. Iya tentang kalau kita lagi dekat sama orang terus tarik ulurnya gimana. Bener. Terus kegajelasan orang ini tapi kita kayak overthinking kayak sebenarnya maunya apa sih gitu kan. Nah lagu Strategi ini pernah gak relate? Kayak naksir, misalnya naksir sama cewek yang kerjanya tuh kayak mixed signals gitu. Kayak mundur maju gitu. Iya. Gue rasa semua percintaan pun kalau kamu sudah melewati nantinya pasti akan menyadari kayak memang hidup ini tuh pasti tarik ulur. Entah kita masih muda atau udah tua atau sudah pernikahan sudah panjang atau gimana, gak sotoy aja sih. Cuman yang gue rasa dari hari-hari lalu gue lihat kayak memang terkadang ada satu yang lebih, yang satu yang kurang. Nanti ada momennya dia yang lebih, kita yang kurang. Tapi memang kayak gitu siklusnya. Cuman kalau ditanya relate enggak, relate banget. Karena gue tuh kalau sayang sama orang tuh bener-bener tulus. Seperti yang Strategi itu gue lihat kayak tulus banget. Mau dia kemana juga gue tungguin kok, kasarnya gitu kan. Dia relate banget dan bagus banget lagunya. Terima kasih. Jadi akan rela go through all of that ya. Benar. Benar. Oke, sih. Nah, ini yang mau nanya nih. Apa menurutmu sifat red flag cewek kalau misalnya lagi deket atau pacaran? Mungkin kayak pernah atau mungkin ya bisa juga jadi pet peeve juga yang gak disukain apa gitu. Oke. Kalau lagi deket. Kalau lagi PDKT berarti. Atau lagi pacaran juga gak apa-apa sih. Cuman ya mungkin lagi deket kali ya. Oke, sebenarnya ini tuh sifat wanita, tapi aku kurang suka, tapi aku harus menerima itu. Itu adalah sifat wanita. Gimana ya Allah? Saya bingung. Jadi kayak
Wanita-wanita biasa aja melihatnya langsung kalau kayak gini. Nah, jadi yang kurang suka tuh kalau ngomong. Kadang cewek itu susah untuk ngomong apa yang dia rasakan. Entah kenapa. Kalau kamu begitu nggak? Iya. Kakak begitu Iya. nggak? Iya. Tapi kayak itu ada beberapa faktornya juga sih kayak. Kenapa sih aku mau tahu? Iya, gini ya, bisa tergantung situasi dan mau ngomong apa kayak. Tapi cewek tuh gengsinya tinggi banget. Itu satu. Gengsinya tinggi banget dan juga kita terlalu banyak overthinking juga. Memikirkan perasaan kita, memikirkan perasaan orang lainnya juga. Jadi ragu gitu ngomongnya. Oke, ngerti. Tapi kan gue bukan dukun, bro. Maksudnya kayak misalnya nih, lu cewek gue terus tiba-tiba diem. Kamu kenapa ya? Misal terus nggak kenapa-napa. Tapi terus gue kalau nggak apa-apa ya udah. Aku misalnya main HP lagi. Terus, tuh kan aku didiemin. Ngomong bro, if you need something just ask. Tapi emang ya itu karena kita dari cewek berharap kalian sadar. Set. Kalau sekali dua kali ya nggak apa-apa. Masa kita harus kasih tahu? Ya sadar lah. Berarti kalau misalnya kita diem, kalian ngelakuin sesuatu pasti. Iya benar-benar. Itu pasti. Makanya tadi aku bilang sebenarnya ini yang gue nggak suka, tapi gue harus sadar bahwa itu adalah sifat garis lurusnya wanita-wanita rata-rata begitu. Jadi aku menerima dan aku memahami. Maafkan ya sayang. Yes, itu tapi bener. Kayak itu selalu kita kayak gitu. Maksudnya kita diem tuh berarti ada sesuatu. Tapi kita gak mungkin ngomong. Kenapa sih? Gue pengen tahu kenapa. Ya karena pengen aja kalian tebak. Pasti kalian harus sadar sendiri dong. Kayak kesalahannya. Kayak hello. Sadar lah. Masa kita yang ngomong. Gitu. Nah, tapi misalnya ini masih dalam konteks kayak lagu strategi gitu. Kan kita lagunya tentang maklumin orang, tentang mengerti seseorang. Dari mu sendiri sejauh apa sih yang akan dilakukan gitu untuk memaklumi sejauh apa, mengerti sejauh apa. Oke. Kalau konsep berpacaran gue atau berpacaran lah, pasti ada rules yang sudah mutlak hukumnya untuk tidak boleh dilanggar. Ataupun ada sifat-sifat yang harus dijauhi. Cuman kita pasti pasang barriernya juga kayak segini tuh masih maklum, segini tuh jangan. Tapi biasanya dari awal kita omongin misal apa ya kamu gak boleh jalan sama cowok berdua misal gitu. Terus nanti kalau tiba-tiba itu terjadi pasti gue marah kan pastinya. Tapi ketika dia sudah menjelaskan mungkin ya kan aku gak sengaja karena kebetulan kita searah gitu. Pasti gue memaklumi pasti. Gue tuh tipikalnya kalau dalam bercinta tuh pasti lebih lebih menerima aja. Sok kalau kamu rasa kamu benar silahkan lakukan. Besok-besok aku enggak. Bercanda. Aku tulus. Menuju kemana itu. Tapi intinya kalau kayak gitu berarti komunikasi kan. Ya benar. Saling ngerti, komunikasi itu penting banget sih tapi emang. That's right. Ya sejauh apa makluminnya tergantung situasinya juga sih. Iya benar-benar. Tapi kenapa dirimu tidak sudah mencoba atau belum berani mencoba untuk kan belum pernah pacaran nih. Apa alasannya? Sejauh ini emang belum ada aja sih yang sampai kayak di situasi yang sampai kayaknya kita akan menuju udah deket banget pacaran gitu kayak deket pun belum pernah sampai yang lama banget juga gitu. Berarti sebenarnya bukan berarti lu nggak mau, cuman belum dapat momennya dan belum ada orang yang tepat juga. Gitu. Good luck buat percintaanmu. Terima kasih ya atas good lucknya. Senang loh. Oke, tapi ini mau nanya juga. Kalau misalnya ada cewek yang udah nolak, misalnya pas deketin tapi udah nolak gitu. Terus ya misalnya kamu udah deketin cewek ini, tapi dia udah nolak lo gitu. Tapi gak berapa setelah itu dia nyesel, terus balik lagi. Ternyata kayak dia sadar dia nyesel, terus ternyata dia mau nggak? Sebenarnya responnya bakalan gimana? Pasti udah agak sedikit berbeda sih pastinya. Cuman kalau gue suka banget pasti bisa aja gue terima lagi. Karena ya memang seperti itu konsep gue untuk deketin cewek. Misal nih ada cewek yang nggak mau nih.
ya udah aja gue chill aja, gue cari yang lain, gue upgrade value diri dan lain-lain lah. Nanti pun suatu saat kalau dia pasti lihat kok perkembangan dan lain-lain juga. Jadi ketika suatu saat dia kembali, aku belum tentu mau. Ah, jual mahal nih ya. Iya iya. Jual mahal. Tapi maksudnya dia. itu bisa, gue kalau di case gue bisa jadi. Bisa jadi. Kalau emang suka banget sama Kalau nih memang orang suka ya. banget. Tapi pasti setelah ditolak tuh ada rasa kayak gitu Oh ya, ini Kak. tuh udah nembak. Iya, maksudnya udah misalnya kita udah deket or something, maksudnya udah di-confess Oh. gitu kayak Iya. terus dia tolak. Tapi habis itu nggak lama habis itu dia balik lagi karena dia baru sadar kayak kayaknya gue emang suka sama lo deh, kayaknya gue mau gitu. Kalau gitu gue belum pernah. Gue belum belum pernah. Merasakan. Gue juga masih noob bro. Gue juga Masih noob. masih bocil nih. Belum pernah sih kayak ditolak terus kitanya acuh habis itu dianya balik lagi gitu. Enggak pernah sih. Kayaknya Pernah. akan jadi lebih nggak mau. Tapi ya jadi kayak so ganteng aja jadinya, pasti gue so ganteng banget tuh. Bayangin gue ditolak cewek terus besok-besok ceweknya nyamperin gue. Gue Aduh, hidung gue udah gini. tapi itu apa ya? Itu feed your ego banget sih. Ya, Kalau sesuatu bener. kayak gitu terjadi, itu bener-bener kayak ya emang kesel kan lo. Sorry bro, Kesel kan lo. cintaku tak datang 2 kali. Anjay, aduh, quotes banget. Oke, tapi pernah nggak saking naksirnya misalnya nih, naksir banget sama cewek, terus sampai bukan normalisasi ya, tapi kayak menerima red flag dia mungkin, atau kayak hal-hal yang sebenarnya lo gak gitu, tapi ya udah deh nggak apa-apa, gue terima, gue oke. maklumin gitu. Kalau yang sudah gue lewati, gue selalu memaklumi red flagnya pasangan gue. Oh ya, Ya, karena gue rasa itu kan sifat ya, bisa kita sama-sama perbaiki ataupun ya, tapi kita nggak bisa force dia untuk berubah gitu. Jadi pasti gue terima aja, dan seiring dengan berjalannya waktu gue pasti kasih pemahaman, dan kalau dia rasa dia sejalan dengan apa yang sepaham dengan gue, insya Allah suatu saat dia akan berubah begini. oke. Jadi terima dulu aja, terus Benar. lihat kayak apa ya nantinya. Ya. Iya, karena menurut gue kalau sayang itu kan menerima. Jadi bukan sekedar, kalau manisnya mah mudah bro, dia cantik, dia baik, semua orang pasti nerima. Tapi kekurangannya kan belum tentu, justru harus pasangannya yang harus paling concern terhadap apa-apa kekurangan dari pasangannya. Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotes lagi guys. Oke, tapi itu benar juga sih sebenarnya setelah mendengar. Nah tapi ini menurutmu ini cuma 2 situasi yang berbeda ya. Menurutmu kira-kira, ya jangan sampai juga sih, lebih menyakitkan ditinggal tapi tanpa alasan, tanpa closure tiba-tiba, atau ditinggal juga tapi alasan dengan sebuah alasan tapi kayak nggak bisa kita terima alasannya gitu, kayak alasannya tuh gitu. Ada pilihan yang gak ditinggal gak? Nggak ada ya? Di situ sih nggak ada ya Oh, pilihannya nggak ya. Aku juga maunya nggak mau ditinggal gitu. Di antara kedua itu yang satu tanpa alasan, yang kedua dengan alasan tapi tidak masuk dengan kita. Gitu. Karena Enggak, gue nanya ke lu bukan. sorry nge-lag. Maksudnya gitu kan, satunya kita, ini yang ngomong apa sih? Pokoknya dua-duanya ditinggal, tapi satu ditinggal tanpa alasan, yang satu lagi ditinggal tapi alasannya nggak bisa kita terima. Mungkin alasannya kayak gitu. Lebih baik diberikan alasan walaupun tidak sejalan, tapi yang penting gue tahu alasannya apa. Jadi lebih memilih butuh closure ya. Harus menurut closure. gue itu harus, karena misal nih kita sudah jalan 5 tahun atau 3 setahun aja, kayak kurang sopan banget bro, kurang sopan dirimu, tiba-tiba meninggalkan tanpa ngomong apa-apa, itu kurang sopan sih. Sedangkan pada masa-masanya misalnya lu sangat memuja dia, dia sangat memuja lu, terus tiba-tiba cabut tanpa ada closure, itu kurang sopan sih mbak. Jangan diulangi ya. Tapi ya tapi oke, berarti emang berbeda ya orang-orang. Ada orang yang justru milih gak mau tahu alasannya. Demi apa? Iya, karena ya nggak tahu juga, kayak mungkin mereka lebih baik nggak tahu alasan asli daripada itu lebih menyakitkan mereka. Kalau lu sendiri, kalau lu ada di dalam posisi itu kayak gimana pengennya? Susah, jujur pertanyaannya susah banget. Dia belum pacaran aja Nggak mau ditanya ditinggal, nggak mau ditinggal, boleh nggak usah ditinggal. Sumpah nggak tahu, karena apa ya? Delay masih jujur kayak
kalau tahu itu menyakitkan, tapi kalau nggak tahu ya mungkin alasannya akan buruk, tapi kita juga jadi wondering terus, jadi nggak usah kita aja deh. Nggak Dia usah. bikin Nggak pertanyaan. usah. Maksud gue kan daripada itu pilihannya dua-duanya sama-sama menyakitkan. Iya bener. Tapi daripada lu mati penasaran ataupun sekalinya dia itu pahit dan itu kebenaran, itu bisa jadi pembelajaran buat kita kayak ke depannya. Ya udahlah, berarti gue nggak boleh gitu. Tapi itu bener sih. Kayak untuk tahu alasannya tuh berarti ada sesuatu yang kita bisa take in gitu. Benar. Itu bener sih. Oke. Sekarang kita akan memainkan game. Apa tuh? Dan gamenya adalah What If. Jadi What If. Jadi aku akan membacakan sesuatu terus nanti What If. Terus kita harus respon kayak kira-kira kalau kayak gitu kita ngomongin apa. Oke. Pertama, what if mantan kamu tiba-tiba minta balikan pas kamu lagi deket sama orang baru? What if? Ya enggak lah. Kalau gue tipikalnya mantan tuh sudah big no. Oh gitu, karena Karena pasti ada alasannya. gue nggak mungkin meninggalkan dia kalau gue nggak mau. Kalau ditinggalin, Bentar. maksudnya kan bisa dua, maksudnya bisa kita yang mutusin atau dia yang mutusin gitu. Iya. Aduh. Iya kan, bingung kan? Tetap sih. Tetap. Gue Karena tadi jawab percaya apa? ada alasannya. Gue tadi Enggak, jawab kan? apa? Kalau misalnya Demi Allah lupa. Jadi kalau misalnya mantan kita tiba-tiba mau balikan lagi, tapi kita lagi deket sama orang baru, mau balikan sama si mantan itu atau enggak? Enggak banget. Enggak, Sumpah karena demi Allah mual. ini tertuju Agak kali personal ya, agak personal ya. Enggak sih, karena menurut gue ya itu big no banget. Kayak lu balikan dengan mantan lu yang misalnya sudah ada Lala Lili. Karena pasti ada alasan kenapa kalian putus gitu Iya, kan. dan kalian sudah sama-sama memilih untuk tidak. Dan itu malu banget untuk menurut gue ngeliain lagi gitu. Enggak. Malu Kalau lu banget. gimana kalau lu? Nggak tahu kan nggak punya mantan. Jikalau. Jikalau mungkin enggak juga. Iya kan? Iya kan? Tapi nggak tahu, jujur nggak tahu, tergantung orangnya juga. Mungkin kalau emang experience-nya jelek ya of course not gitu Oke. kan. Tapi aku juga percaya sih pasti ada alasan orang itu datang dan pergi, Anjay. kayak gitu loh intinya. Jadi kayak ya kita move on aja kali ya. Cuman nggak tahu sih, I don't have a say karena belum pernah ngerasain. Oke, next what if ya. What if kamu ketemu dia lagi ini mantan berarti ya. Kamu Oke. ketemu mantan lagi di tempat yang penuh kenangan, terus dia senyum duluan. Berarti kayak nyapa duluan gitu Ini kali ya. pertanyaannya mantap ya. Kalau gue kan dari awal memang sudah big no. Jadi sekalipun misalnya gue tahu nih akan ada opportunity mantan gue di sana, gue biasanya kayak gue mengecilkan kemungkinan untuk gue Oke. bertemu gitu. Tapi kalau nggak sengaja Kalau nggak sengaja ya udah, so cool aja bro, so ganteng. tetap sapa aja gitu. Kalau misalnya mereka nyamperin duluan, Iya dong, sapa aja. Apa kabar lo? Gimana Oh, udah kayak, seneng belum? gue udah move on Yo, tahu. hei. Kayak gue udah. Gue masih udah seneng. Dirimu apa kabar? Oh. Oke. I think. Oke, next what if adalah orang yang lagi kamu deketin ternyata belum move on juga dari mantannya. What if? Mau nggak deket sama orang yang belum move on dari mantannya? Enggak sih, Enggak juga sih, bener. Enggak juga sih. nggak mau. Capek banget gak sih? Nggak mau karena kemungkinan mereka balik lagi besar banget. Ngapain sama gue? itu bohong. Itu Itu bohong. Itu bohong. Kamu cuma bosan. Benar, setuju, Iya. 100%. Setuju ya. Oke, next what if? What if ada yang bilang kalau mantan kamu masih suka mantau semua story kamu? Reactionnya apa? Your feeling gitu. Pasti. Oh pasti. Sampai ngelipat kaki dia. Pasti. Kalau bisa lebih tinggi, gue lebih tinggi. Pasti. Itu aja bos. Oke, jadi keren ya. Ya, mesti. Keren banget. Mesti punya jiwa so ganteng bro. Walaupun Oke. muka sebegini adanya tapi so ganteng aja dulu. Oke. Cewek gue cakep banget, sorry. Oh iya, oke. Hai kak, Hai kak. Kakak kamu ya? kakak aku. Oke, ini another what if. What if kamu bisa denger isi pikiran dia selama 1 menit, apa yang pengen kamu tahu?
cara pandangmu terhadap Oke, masuk. Tapi sih. benar itu. Bener, karena kalau misalnya gue tanya nih, gimana sih cara lu ngelihat gue? Belum tentu apa yang lu ucapkan juga sejalan dengan apa yang lu rasakan kan. Jadi kalau bisa gue membaca pikiran lu dalam 1 menit, ya gue pengen tahu gimana cara pandang lu terhadap gue. Wah, tapi bener sih apa yang dibilang sama yang dipikirkan tuh bisa jadi beda. Itu bener banget. Kalau lu. Tapi gak ada dianya. Kucing aja, kucing, jagarnya kucing. Ya udah ceritanya Gak lu. seru kalau tanya aku gak ada dianya. Aku juga gak tahu Ya jawabnya sudah, apa. oke kalau begindang ini kan acara lu ya, gue nurut-nurut aja. Let's go. Oke, what if again? What if kamu akhirnya bilang, aku gak kuat sendiri terus. Dan dia cuma jawab, maaf ya aku emang gini orangnya. Aku gak kuat sendiri terus. Maksudnya apa tuh? Mungkin kayak di relationshipnya dia membuat kita ngerasa sendiri. Oke. Terus dia jawabnya gitu, responnya adalah maaf ya. aku emang orangnya kayak gini. Biasanya awalnya memang pasti gitu tuh. Oh iya? Biasanya. Cuman ya gak apa-apa aja. Kan belum tentu dia kayak gitu tuh karena mean it gitu. Bisa jadi karena dia tidak paham. Jadi mengerti aja. Oh gitu, pengertian banget guys. Oke. Yang penting gue sudah bilang ke dia. Gitu. Oke. Kita lanjut kali ya. Next what if. What if kamu dapat pasangan baru yang jauh lebih perhatian, tapi kamu masih kayak yang lama. Mungkin ini kali ya, deket sama cewek yang baru, yang jauh lebih perhatian, tapi sebenarnya kita belum move on sama yang lama. Kayaknya kalau gue enggak sih. Jadi Apa nggak akan terjadi seperti itu karena setiap gue sudah berakhir tuh artinya udah. Jadi nggak akan ada sama sekali inget pasangan. Even misal pasangan yang sekarang nggak jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi gue rasa karena gue sudah memutuskan untuk berhenti, ya nggak bisa gue sesali. Oke, I see. Jadi begitu udah selesai move on gitu ya? Yap. Udah benar-benar fully move on. Sebentar ke depannya gue jadi lebih buruk atau lebih baik itu terserah. Benar-benar lembar baru gitu ya istilahnya. Oke. I see. Oke, kalau kayak gitu itulah the end of the what if game yang berkaitan juga sama katanya bahagia jatuh cinta. Karena kan aku penasaran ya, ingin tahu dan membuktikan Semoga demi Allah bahagia. Oke, nanti kabarin kalau lu sudah bahagia, banget. kabarin ya. Kabarin. Bahagia bener. Biar gue bisa bilang ya kan, ya kan. Oke. Itu boosting your ego lagi nih, males nih. Oke, tapi itulah alasan kenapa aku ingin menanyakan kepada orang-orang karena ingin membuktikan benar atau tidak bahagia jatuh cinta katanya. So, itulah games kita dan juga ngobrol-ngobrol bersama Sakib kali ini. Terima kasih banyak sudah mau diajak ngobrol dan juga nyanyi. Terima kasih lagu juga. Strategi dan ya ada di sini juga. Terima kasih, seru banget. Terima kasih juga. Seru sekali. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, EP katanya bahagia jatuh cinta sudah keluar di semua platform. Jadi kalian buruan dengerin buat yang mungkin relate dengan yang apa-apa yang kita ngomongin dari tadi. Atau mungkin gak relate juga gak apa-apa, dengerin aja. Semoga suka. Dan thank you sekali lagi. Kita say bye dulu kali ya ke yang di situ. Bye. See you.